Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada sore hari ini kita akan mulai pengkajian terhadap Syarah Al-Hikam. Saya insyaallah menggunakan syarahnya Asy-Syarqawi yang beberapa tayangan sudah muncul sebelumnya, tapi memang belum urut sehingga dilandasi oleh tabarukan begitu ya terhadap mu'allif dari kitab Al-Hikam, yakni Ibnu Athaillah Sakandari. Maka saya mencoba untuk mengawali dari hikmah yang pertama urut sampai dengan berikutnya, dan pada kali ini kita akan memulai dengan hikmah yang pertama. Saya bacakan dulu matannya, kemudian syarahnya juga saya bacakan, kemudian kita coba jelaskan semampu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja'i inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timadi iku setengah saking pira-pira tandane wong kang tetanggenan alal amali ing atase amal ya. Nuqsanur rojai utawi berkurangi pengharapan inda wujudi zalal alikalane onone maksiat, onone keluputan. Jadi Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, hikmah yang pertama ya, saya ketika mencoba melihat secara keseluruhan ya dari 264 hikmah yang ada, ini sepertinya memang menggunakan pola tematik begitu ya. Yang saya maksud dengan pola tematik adalah memperbincangkan satu tema tidak hanya dalam satu hikmah tetapi dalam beberapa hikmah. Di awal ya terkait dengan salah satu tanda begitu ya, atau tanda-tandanya orang yang berpegangan kepada amal ya, adalah berkurangnya harapan ketika dia terpeleset atau dia tergelincir pada perbuatan dosa. Itu kalimat yang bisa kita terjemahkan atau bisa kita ambil dari hikmah yang pertama. Nah, mengapa Ibnu Athaillah mengawali ya, kalau saya boleh menelusuri atau berandai-andai begitu ya, mengapa Ibnu Athaillah memulai dengan warning atau wanti-wanti bahwa seseorang itu ketika beramal ya, diawali betul, jangan sampai amal itu menjadi pegangan utama ya. Pertanyaannya adalah siapa yang mestinya harus menjadi pegangan utama? Ya tentu jawabannya adalah Allah gitu ya. Jadi kita tidak boleh mengandalkan ya, apalagi sampai mengagung-agungkan amal perbuatan. Ini saya kira menjadi koreksi yang sangat luar biasa bagi kita sekalian, bahwa di dalam kita menjalani kehidupan, amal adalah wasilah, amal adalah sebuah piranti untuk kita mampu mendekatkan diri kepada Allah, menjadi hamba yang baik ya. Tetapi kemudian ya diingatkan di awal banget oleh Ibnu Athaillah, jangan sampai kemudian kita bertumpu semata-mata kepada amal, bahkan begitu ya, amit-amit naudzubillah min dzalik, kita kemudian berbangga-bangga dengan amal yang kita lakukan. Nah, dalam terminologi tasawuf ya, sebagaimana Asy-Syarqawi nanti dalam syarah menjelaskan bahwa orang yang berpegangan kepada amal itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama dia sebut sebagai ahli ibadah atau ubad, dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang ingin wusul kepada Allah, yang disebut dengan al-murid begitu ya. Saya bacakan dulu. Jadi min alamatil i'timati ku setengah saking pira-pira tandane tetanggenan alal amali ing atase amal perbuatan, ai amalil jawarihi tegese amale pira-pira anggota badan, bayane min sholawatin saking pira-pira salat, wa karin lan pira-pira zikir, wa ghariha lan liyane sholawat dan azkar. Wal mu'tamidu utawi wong kang tetanggenan ya, atau orang yang berpegangan ala dzalika ingatase mengkono-mengkono amalul jawarih ya, iku al ubadu
wong kang ahli ibadah, wal muriduna lan murid, utawi wong-wong kang padha ngersakaken atau ngarepaken wusul maring Gusti Allah. Jadi ada dua kategori orang yang berpegangan kepada amal, yang ini kemudian menjadi nasihat kepada kita jangan sampai ya menjadikan amal perbuatan sebagai satu-satunya pegangan atau pegangan-pegangan utama tadi itu. Fal awwaluna mangko utawi kelompok kang awal, yakni al-ubad, iku ya tamiduna padha tetanggenan sapa al-ubad alaiha ing atase amalul jawarih fi dukhulil jannati ing dalem mlebu swarga, watana umi lan ambil kenikmatan fiha ing dalam jannah utawi dalam swarga, wan najati lan selamat min adzabillahi taala saking bendune Gusti Allah taala. Wal akharuna anapun utawi wong kang liya utawi kelompok kang liya iku ya tamiduna padha tetanggenan sapa al akharun alaiha ing atase amalul jawarih fil wusuli ing dalam wusul utawi tumeka ila Allah taala maring Gusti Allah taala, wakas fil astari lan buka piro-piro satar atau buka piro-piro tutup anil qulubi saking piro-piro ati, wa khusulil ahwal lan tumekane piro-piro ahwal al qaimati kang pihak lawan qulub. Jadi penjelasan dari Syarah Asy-Syarqawi ini memberikan informasi kepada kita bahwa ada dua kelompok tadi yang terbiasa begitu mengandalkan amal perbuatan, baik itu kelompok ubad, yakni orang-orang yang ahli ibadah karena menjadikan ibadah ini sebagai jalan untuk menuju atau mendapatkan surga, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah al-murid, adalah orang-orang yang ingin wusul kepada Allah. Nah, mengapa al-i'timad alal amal ini kemudian tidak diperbolehkan atau tidak disarankan ya? Karena ya tadi orang kemudian akan cenderung untuk berbangga-bangga dengan amal perbuatan yang dilakukan. Atau bahkan ya bahayanya adalah ketika orang itu berpegangan kepada amal begitu ya, atau berpegangan semata kepada amal, dia akan bisa suatu saat tergelincir kepada riya ya, atau merasa dirinya banyak amalnya ya, lalu kemudian bahkan tanpa disadari kemudian muncul ketakaburan atau muncul kesombongan. Nah, oleh karena itu ketika di dalam syarah atau di dalam kalam hikmah yang pertama ini ada kata-kata nuqsanur roja'i inda wujudi zalal, berkurangnya pengharapan ketika ia tergelincir pada perbuatan salah begitu ya. Ini menjadi sebuah indikator bahwa kita mesti harus menjadi orang yang proporsional. Yang dimaksud proporsional di sini adalah ketika kita dihadapkan pada sebuah realitas bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, begitu ya. Kadang ia berada dalam situasi penuh dengan ketaatan, tapi di sisi yang lain mungkin ada khilaf. Nah, karena kayak khilafan itu kemudian tanpa disadari ya, karena mungkin pergaulan, karena mungkin situasi, karena ya nama juga khilaf gitu ya, kemudian dia berbuat kesalahan. Nah, maka ketika orang itu hanya berpegangan kepada amal tadi ya, untuk menjelaskan lebih lanjut, dia ini kemudian akan berkurang pengharapannya ketika berbuat salah. Seolah-olah ketika berbuat salah ini sulit untuk move on ya. Sulit untuk kemudian merasa optimis bahwa dirinya akan bisa selamat. Kira-kira itu implikasi dari nasihat ini. Nah, sehingga Bapak Ibu yang saya hormati atau para pemirsa yang saya hormati, nasihat ini menjadi fondamen paling dasar menurut saya ya, menjadi pijakan paling awal betapa kita ini memang tidak boleh ya hanya berpegangan kepada amal, apalagi sampai membangga-banggakan amal yang kita perbuat. Ini betul-betul menjadi sebuah warning dari Ibnu Athaillah kepada kita sekalian bahwa amal adalah sebuah wasilah ya. Meskipun statusnya tentu begitu ya, cara kita menuju Allah, cara kita mendekatkan diri kepada Allah tentu dengan beramal begitu ya. Dengan amal-amal yang soleh, dengan amal-amal kebajikan atau dengan perbuatan-perbuatan baik. Semakin banyak kita berbuat baik, sekali lagi ya, tentu baik ya, tentu bagus dan tentu luar biasa baiknya begitu ya, tentu utama ya dalam terminologi sofistik. Tetapi sekali lagi begitu ya, posisi daripada amal perbuatan adalah wasilah.
posisi dari amal perbuatan adalah piranti, ya, alat ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalau kemudian kita hubungkan ya dengan model intertekstualitas begitu ya, salah satu cara di dalam kita melakukan kajian ya ada metode intertekstuality namanya, atau intertekstualitas, jadi membandingkan teks satu dengan teks yang lain. Ibnu Athaillah dengan nasihat yang pertama ini begitu ya, ini ternyata juga tidak sendirian ya. Kalau kita batasi pengertian intertekstualitas hanya pada Al-Hikam ini, ternyata bukan hanya pada hikmah yang pertama, tapi juga hikmah-hikmah sampai dengan paling tidak sampai dengan ketujuh ya. Hikmah yang ketujuh masih berkelindan, masih berhubungan. Jadi ketika di awal ya, yang menjadi fokus kajian kita sekarang adalah warning, jangan sampai kemudian kita terjebak di dalam berpegangan hanya kepada amal ya, melupakan pegangan utamanya, yakni siapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri ya. Karena keberadaan kita tidak pernah lepas dari takdir, keberadaan kita tidak pernah dari jatah dari Allah, keberadaan kita tidak pernah lepas dari qada dan qadar, dan seterusnya sangat luas sekali pembahasannya. Sehingga lagi-lagi ya, fondasi pertama min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja'i inda wutuzizalal tadi adalah sebuah warning kepada kita sekalian, jangan sampai kita kemudian mengandalkan atau mengandalkan satu-satunya pada amal tadi itu. Karena dengan kita hanya mengandalkan satu-satunya kepada amal perbuatan, kita berpotensi tergelincir untuk menjadi orang yang justru dekat dengan riya, satu ya. Yang kedua, bahaya berikutnya adalah kita akan menjadi orang yang takabur karena merasa dirinya beramal banyak. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ketika saya ingin apa yang dimaksud dengan nuqsanur roja'i inda wujud zalal dalam perspektif sarah tadi, meskipun secara pengertian sudah saya sampaikan begitu ya. Nuqsanur roja'i utawi berkurangnya harapan, ay roja'ihi tegese harapane wong fillahi ta'ala ing dalam harapane maring Gusti Allah, ayudkhilahu ing yento nglebokaken sapa Gusti Allah ing man al jannata ing swarga, wayunji ya, wayunji lan nyelametaken sapa Gusti Allah ing man minal adzabi saking siksa, ingkana minal ubad, ingkana yanto ono sapa man oneku minal ubadi setengah saking ahli ibadah tadi, kelompok yang pertama ya. Wa ayusilahu ya, lan ing yen to nyampe akan to nekaken sapa Gusti Allah ing man ila matlubihi maring kang den suprih ya. Al mutaqaddim kang wis disi ingkana minal muridina, ingkana yang to ono sapa man oneku minal muridina setengah saking murid. Jadi tadi kalau seandainya khitabnya di sini adalah ubad atau ahli ibadah ya, dia akan berkurang harapannya untuk bisa masuk ke surga karena telah berbuat salah tadi ya, berkurang pengharapan tadi itu. Atau kalau dia seorang murid, orang yang menghendaki wusul kepada Allah, dia juga berkurang harapannya untuk mendapatkan sukses begitu ya, bisa dekat kepada Allah. Nah, oleh karena itu begitu ya, sekali lagi prinsip dasar yang harus kemudian kita pegangi ya di dalam nasihat yang pertama ini adalah kita sebagai hamba ya, punya kewajiban untuk beramal sebanyak-banyaknya sebagai sebuah ikhtiar tadi ya, apakah kita sebagai seorang ibad atau ubad tadi itu sebagai seorang ahli ibadah, ataukah kita sebagai seorang murid, yakni orang yang sedang salik menuju kedekatan kita kepada Allah ya, apapun keberadaan kita itu ya, sekali lagi amal perbuatan adalah sebuah wasilah yang wajib kita lakukan, tetapi dalam tataran tertentu kita tidak boleh kemudian hanya mengandalkan kepada amal. Nasihat yang saya kira sangat bijak untuk mampu menghindarkan diri kita dari tadi terjebak kepada riya, apalagi kemudian muncul ketakaburan atau kesombongan karena kita memiliki banyak amal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang pertama ini ya, yang baik ini. Mudah-mudahan ini menjadi koreksi bagi kita sekalian bahwa sekali lagi ajaran Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari ini memberikan nasihat yang begitu banyak kepada kita sekalian untuk mampu kita melakukan introspeksi, melakukan koreksi agar kemudian langkah kita
apakah kita sebagai seorang abid, sebagai ahli ibadah, ataukah sebagai seorang murid ya, ini kemudian memenuhi rambu-rambu yang semestinya untuk kemudian betul-betul bisa menempatkan diri sebagai abid yang baik, sekaligus juga menempatkan diri sebagai murid yang baik. Tentu atas izin Allah dan atas maunah Allah dan atas pertolongan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.